Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya anak-anak kelas 6. Semoga kita selalu sehat dan terhindar dari wabah COVID-19 ini. Jangan lupa Pak Hasan tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan selalu jaga protokol kesehatan. Kemudian jangan lupa jika kalian pergi keluar rumah, ya, masker jangan lupa dipakai. Semua itu adalah bentuk usaha kita agar terbebas atau terhindar dari COVID-19 ini. Nah, anak-anakku, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung bertatap muka di sekolah, tetapi kewajiban kita untuk terus belajar, terus kita lakukan. Jangan sampai kita terlengah karena kondisi yang sedang seperti ini, kemudian kita malas untuk belajar. Mohon maaf kemarin karena ada banyak kegiatan di sekolah, sampai saat ini untuk koreksi tema LKS tema belum selesai. Mungkin Pak Hasan usahakan hari Sabtu sudah bisa diambil, ya. Karena minggu depan, sebagai informasi saja, minggu depan kita sudah mulai ulangan tengah semester, ya. Untuk minggu depan kita sudah mulai ulangan tengah semester. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita awali kegiatan pelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Hasan persiapkan dulu. Halo, Yuk kita mulai berdoa. Assalamualaikum anak-anak. Sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Ya, oke, sudah kita awali dengan berdoa. Mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Nah, sekedar informasi ya untuk semuanya, bahwasanya untuk materi matematika kita sudah selesai untuk persiapan di ulangan tengah semester, penilaian tengah semester. Nanti untuk matematika bab yang harus dipelajari itu hanya sampai operasi hitung campuran. Yang terakhir berarti menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Itu untuk materi matematika. Sedangkan untuk tema itu nanti hanya sampai tema 2. Jadi hanya tema 1 dan tema 2 itu yang harus kalian pelajari lagi, diulang lagi, dibuka lagi untuk
persiapan penilaian tengah semester. Tetapi hari ini kita akan belajar tema 3, namun sebelum kita belajar tema 3 subtema 1, Hasan akan sedikit membahas tentang soal matematika kemarin, soal cerita yang banyak yang pengerjaannya masih belum betul ya. Jadi walaupun ada beberapa yang sudah betul, tapi Hasan ingin menjelaskan bagaimana cara langkah kita menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan campuran, operasi hitung campuran bilangan bulat. Soalnya bahasan ambil dari sini ya, bahasan soal matematika yang kemarin. Nah, yang soal nomor 4 kalau nggak salah ini, itu mempunyai penghasilan, itu bacanya berapa ya? Yo, siapa yang bisa baca nominal penghasilannya Dito berapa? Ayo, salah satu. Dibaca berapa itu penghasilan Dito? Siapa lagi ini? Halo. Halo, siapa yang bisa baca penghasilan Dito berapa? Alika. Alika mana Alika? Kansa, Karina, Alima, Hoirunisa, Ataya, Aziza, Rizka, Aprilia, Salman Aziz. Ya, Nasifa, Amalina baru gabung. Oke, ya siapa yang bisa membacakan penghasilan Dito itu dibaca berapa? 280.000, 2.800.000 atau 28 juta? Mana ini suaranya? Sudah sarapan belum? Ya. Dito mempunyai penghasilan sebesar 2.800.000. Nah, 2.800.000 dalam sebulan. Nah, setengah bagian dari penghasilannya digunakan untuk biaya makan, komunikasi, dan transportasi. Ya, setengah bagian. Setengah, diingat-ingat, setengah bagian dari penghasilan. Berarti nanti kita hitung biaya yang dipakai untuk makan, komunikasi, dan transportasi itu biayanya berapa. Kemudian 2/5 bagiannya digunakan untuk ditabung. 2/5 bagian dari apa? Dari penghasilannya. Berarti menghitungnya itu 2/5 dari penghasilan untuk ditabung, dan sisanya digunakan untuk membantu biaya sekolah. Hitung nilai uang yang digunakan untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya itu berapa. Ya. Jadi kita hitung dulu ya. Soalnya seperti ini, maka kita hitung dulu setengah bagian dari penghasilannya yang digunakan untuk biaya makan, komunikasi, dan transportasi itu berapa. Ya, berarti dihitung setengah dikalikan dengan 2.800.000. Ya, atau 2.800.000 dibagi 2. Ketemu angka 1.400.000. Jadi gaji hasil dari penghasilan gajinya Dito yang dipakai untuk biaya makan, biaya komunikasi, dan biaya transportasi itu sejumlah 1.400.000. Kemudian
yang digunakan untuk ditabung itu berapa? Yang digunakan untuk ditabung itu sejumlah 2/5 bagian. 2/5 bagian itu berarti kita hitung 2/5 dikalikan total penghasilannya 2.800.000. Ketemu setelah dihitung 1.120.000. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, kemarin sudah Pak Hasan ajari waktu kita menghitung perkalian bilangan pecahan. Ya, nanti dilihat lagi pertemuan rekaman pertemuan kita yang kemarin, bagaimana cara menghitung bilangan pecahan. Kemudian ada cara menghitung kemarin apalagi ya? Pecahan desimal, pecahan campuran, pecahan biasa ya. Nanti dilihat lagi. Kemudian berikutnya berapa yang digunakan untuk membantu sisanya digunakan untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya. Nah, kita akan menghitung berapa yang digunakan untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya, tinggal kita kurangi saja ya. Jadi dari total penghasilan Dito 2.800.000 ini dikurangi yang digunakan untuk biaya makan, komunikasi dan transportasi 1.400.000 dan digunakan yang ditabung 1.120.000 sehingga dihasilkan ya 2.800.000 dikurangi ini 1.400.000 ditambah 1.120.000, maka ketemu angka 280.000. Jadi uang yang digunakan untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya itu adalah 280.000. Ya, kemarin jawabnya ada yang berapa ya? 700. Nah, karena pada saat mengerjakan itu tidak sesuai dengan soal yang diharapkan. Itu ya. Jadi nanti untuk soal-soal yang seperti ini, soal pemecahan masalah itu memang harus sering dilatih supaya kalian nanti terbiasa memahami ya. Jika sering dipakai kan nanti sudah terbiasa, saya harus apa, ini harus diapakan. Ya, angka yang pertama dengan yang berikutnya itu harus diapakan. Kemudian dengan berikutnya lagi langkahnya apa lagi. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Sebentar, bahasan perbaiki dulu ininya. Ada yang salah ini. Lanjut ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, hari ini kita belajar tema 3 subtema 1. Tema 3 subtema 1. Anak-anak nanti juga bisa lihat di LKS tema 3 ya. Di LKS tema 3 ada kita akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah. Ya, teks eksplanasi ilmiah itu apa sih? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Jadi teks ini lebih ke arah seperti ilmu pengetahuan, bukan hanya seperti berita, cerita, itu bukan ya.
Contohnya seperti apa? Seperti gejala alam. Gejala alam misalnya terjadinya angin puting beliung, ya. Angin puting beliung itu kan gejala alam. Ya, proses terjadinya kenapa bisa terjadi angin puting beliung? Ya, dari mana itu bisa terjadi demikian? Atau mungkin apalagi cuaca ekstrim, ya. Kenapa sekarang saat-saat sekarang ini tidak seperti zaman dulu? Misalnya kalau sudah bulan September, Oktober itu biasanya kan sudah masuk musim penghujan. Kalau sekarang kan tidak tentu. Itu kenapa terjadi demikian? Ya, jadi teks eksplanasi itu lebih ke arah ilmu pengetahuan alam. Baik itu gejala alam, ya, misalnya terjadinya pelangi. Kenapa terjadi pelangi? Dari mana? Ya, itu kan proses gejala alam. Kemudian bisa juga proses arus listrik, ya. Kenapa listrik di rumah kita itu bisa menyala? Dari mana asalnya? Sumbernya dari mana? Kemudian kenapa bisa sampai ke rumah dan lain sebagainya. Ya, itu yang dinamakan dengan teks eksplanasi. Nah, fungsinya apa? Teks eksplanasi ini berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Ya, jadi memberikan informasi, menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu. Misalnya tadi terjadinya pelangi, prosesnya seperti apa, dari mana. Ya. Kemudian yang disusun, ya, jadi teks eksplanasinya ini disusun menurut prinsip sebab dan akibat. Ya, sebabnya apa, kemudian akibatnya apa. Ya. Jadi misalnya pelangi, penyebab terjadinya pelangi apa? Penyebabnya dulu, pelangi itu apa? Nah, nanti akibatnya ya muncul pelangi. Ya. Nah, yang perlu digarisbawahi dari teks eksplanasi itu terdiri atas 3 bagian, ya, yaitu yang pertama pernyataan umum atau pembukaan, ya, kemudian deretan penjelas atau isi, dan kesimpulan atau penutup. Ya, jadi teks eksplanasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama ada pernyataan umum, ya, kemudian ada deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Nah, bagian pernyataan umum. Pernyataan umum itu isinya tentang apa? Berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Ya, jadi pernyataan umum ini isinya apa sih yang akan dibicarakan dalam teks eksplanasi itu apa? Ya, ini singkat, informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Ya, bagian isi, yang kedua bagian isi itu isinya tentang penjelasan. Ya, misalnya pelangi ya penjelasan dari awal terjadinya sampai bisa terjadi pelangi itu seperti apa. Ya, kalau tadi pernyataan umum yang pertama itu berarti hanya menginformasikan bahwa bacaan atau teks ini nanti akan membahas tentang pelangi. Gitu. Kemudian bagian isinya, ya, bagian yang kedua, bagian isi atau deretan penjelas berarti urutan. Secara urut disusun berdasarkan sebab akibat tadi, ya, berdasarkan sebab akibat. Kemudian di bagian penutup itu berisi tentang kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Ya, jadi tadi ada 3 bagian, bagian pernyataan umum, kemudian bagian isi atau deretan penjelas yang disusun berdasarkan sebab akibat,
Kemudian bagian penutup atau kesimpulan. Kesimpulan ini berarti kesimpulan yang dilakukan oleh penulis teks tersebut. Ya. Nah, ini agak buram nggak apa-apa ya. Ini adalah contoh teks eksplanasi. Ini Pak Hasan ambil dari buku tema. Judulnya Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Ya, jadi yang menemukan lampu yang sekarang kalian nikmati itu adalah penemunya Thomas Alva Edison. Nah, di sini ini karena ini contoh teks eksplanasi, berarti nanti ada 3 bagian kalian harus perhatikan. Bagian yang pertama tadi isinya tentang informasi umum ya. Kemudian ada deretan penjelas. Bagian yang ketiga tentang kesimpulan. Nah, di bagian pertama ini berarti informasi umum. Paragraf pertama ini isinya tentang informasi umum. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, yaitu penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Di Pak ulangi, yang sebelum ini tadi ada 3 bagian. Bagian pertama, pernyataan umum berisi informasi singkat. Ya, informasi singkat tentang apa yang akan diinformasikan dalam teks tadi, ya, yang akan diinformasikan di keseluruhan teks ini apa. Jadi di sini, di sini berarti tentang salah satu penemuan besar dari Thomas Alva Edison, yaitu penemuan bola lampu pijar. Nah, kemudian lanjut ke bagian berikutnya, itu bagian penjelas ya berarti ya. Nah, di sini ini ada 1, 2, berapa nih? Ada 4 paragraf totalnya kalau nggak salah. Ya. Di paragraf kedua ini berarti sudah masuk ke runtutan, ya, runtutan peristiwa yang diceritakan dalam teks. Ya. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ya. Ini sudah mulai cerita runtut sebab akibat, diawali dari sebab dan akibat. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolahnya. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya ya Weekly Herald, laris terjual. Ya, ini jadi diurutkan dari awalnya lahir, kemudian usia 11 tahun, usia berikutnya 12 tahun, sampai kemudian prestasi berikutnya ya dapat mencetak koran, ya. Kemudian diteruskan di paragraf berikutnya. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Ya, untuk mengembangkan penemuannya melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879 lahirlah lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Ya. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Ya.
Jadi dijelaskan dari awal tadi dia lahir sampai akhirnya dia bisa menciptakan atau menemukan penemuan baru, yaitu lampu pijar. Nah, identifikasi ini berarti yang paragraf terakhirnya ini adalah kesimpulan, ya. Ini di sini yang paragraf terakhir ini sudah masuk ke kesimpulan. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia, ini kesimpulannya, ya. Dengan penemuan lampu pijarnya, sehingga dunia ini menjadi berubah, yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang. Ya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks eksplanasi? Ya, banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dilakukan dengan cara menuliskan informasinya pada grafik atau dibuat peta konsep. Contohnya misalnya, paragraf 1 itu kan tadi kita harus mencari topik masalahnya dengan satu kalimat pertanyaan. Misalnya, apa yang dibahas pada teks di atas? Ya. Jadi di paragraf 1 kita bisa menyimpulkan dengan cara membuat pertanyaan sederhana seperti ini. Apa yang dibahas pada teks di atas? Nah, kita akan mencari yang dibahas apa sih? Yang dibahas itu kan tadi tentang penemuan lampu pijar oleh siapa? Nah, kita sudah ketemu. Ini berarti hati-hati di sini. Kemudian paragraf 2 di deretan penjelas, siapakah Thomas Alva Edison? Nanti dijelaskan Thomas Alva Edison adalah dia itu siapa, lahir di mana, ya. Kemudian pernah sekolah formal apa tidak? Kemudian setelah itu kelanjutannya bagaimana? Ya. Kemudian di paragraf 3 yang masih deretan penjelas, bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Tadi kan menemukan setelah dia tadi sudah berhasil mencetak koran, dia menyadari bahwa dunia ini butuh penerangan. Kemudian dia melakukan penelitian selama berapa tahun tadi? 2 tahun ya, selama 2 tahun, dan akhirnya menemukan lampu pijar pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Nah, seperti itu. Kemudian kesimpulannya seperti apa? Nah, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Ya, kesimpulannya tadi. Ya, rasa ingin tahunya yang besar sehingga dapat mengubah dunia dari yang gelap menjadi terang. Jadi itu salah satu cara kita mengidentifikasi, ya, teks eksplanasi, ya, dengan cara seperti tadi, membuat soal ya, dari soal yang pertama di paragraf pertama, paragraf kedua yang bagian deretan penjelas, paragraf kedua dan paragraf ketiga, dan paragraf 4 kesimpulan itu juga dibuat pertanyaan. Apa yang dapat kamu simpulkan? Sehingga setelah nanti terlihat ketemu semua jawabannya, dibuat menggunakan peta konsep yang seperti kemarin sudah bahasan contohkan. Ya, jadi bentuk peta konsep itu bermacam-macam. Ya, bisa seperti contoh kemarin yang bahasan simpulkan, seperti jaring laba-laba, ya. Ada yang membentang ke sana, membentang ke sini. Bisa juga dengan hanya sedikit anak panah, ini nanti dikasih anak panah ke bawah, misalnya ini paragraf 1, ya, atau yang ini. Nah, dari paragraf 1 di atas dikasih anak panah ke bawah, kemudian paragraf 2 di sini nanti dikasih anak panah lagi, kemudian paragraf 3 di bawahnya kasih anak panah lagi, paragraf 4. Bisa hanya dengan seperti itu. Ya. Nah, nanti kalian bisa mencoba, silakan dibuka di buku LKS tema 3, kalian cari teks eksplanasi, kemudian nanti silahkan diidentifikasi, ya, dengan cara seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Berlanjut, Hasan mempunyai sebuah gambar, ya,
ada sebuah gambar, ini gambar senter. Senter memiliki beberapa komponen, ya. Di situ sudah pas dikelompokkan menjadi 4, ya. 1 di bagian atas, kemudian 2 di samping kiri bawah, 3 samping kanan bawah, dan 4 ada di tengah-tengah. Siapa yang bisa menyebutkan bagian 1 apa, bagian 2 apa, bagian 3 apa, dan bagian 4 apa? Yang bisa silahkan acungkan tangan. Ayo, tangannya diacungkan. Ayo kita belajar, jangan diem saja. Coba angkat tangannya. Siapa yang mengangkat tangan nanti silakan menjawab. Nama bagian-bagian atau komponen senter pada gambar. Pak San mau lihat siapa yang sudah mengangkat tangan. Ada 17 anak, belum ada yang mengangkat tangan. Ya, Putra Adi. Ayo, Putra Adi sudah mengangkat tangan. Silakan mikrofonnya dibuka, kemudian disebutkan nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Tidak usah takut salah. Ya. Baterai. Nomor 1 baterai, terus nomor 2 Lampu. lampu, nomor 3 Nggak tahu. nggak tahu, nomor 4 Nggak tahu juga. oke, sudah. Kalau sudah, tangannya diturunkan, diklik lagi. Nah, ya, oke, bagus, Putra Adi. Berikutnya, nomor 3 dan 4 tadi belum terjawab oleh Adi, Putra Adi. Siapa yang ingin menambahkan? Nomor 3 apa, nomor 4 apa? Ayo, siapa? Kita belum melihat, pasien belum lihat siapa yang mengangkat tangan. Mana ini? Nomor 3 dan 4 belum. Nomor 1 baterai, betul tadi. Iya, siapa ini? Ada yang mengangkat tangan. Bunyinya, oh enggak ada. Saya, Pak. Mana? Rizka Aprilia, bentar. Oh ya, silakan. Rizka Aprilia. Diulangi lagi dari nomor 1 dulu. Tadi nomor 1? 1 baterai. Baterai, betul. Nomor 2? Lampu. Lampu, ya. Nomor 3? Suit atau saklar. Suit atau saklar, ya. Nomor 4? Lempeng logam. Lempeng logam. Oke, terima kasih. Bagus. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat apakah jawaban dari teman-teman kalian semuanya betul. Ya. Nomor 1. Nomor 1 itu adalah batu baterai. Betul. Ya. Nomor 1 batu baterai. Batu baterai ini merupakan salah satu sumber energi listrik. Ya. Jadi sumber energi listrik itu kan banyak. Salah satunya adalah batu baterai yang banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Batu baterai memang simpel ya, mudah digunakan, penempatannya juga mudah. Bisa dipakai untuk jam dinding, remote TV di rumah, ya, dan masih banyak lagi batu baterai dimanfaatkan. Yang kedua, lampu dan reflektor, betul ya, lampu. Jadi di dalam senter ini selain ada lampu juga ada reflektor. Reflektor itu berarti kalau kalian perhatikan di senter
Ini yang tepi yang warnanya mengkilap ya. Kalau lampunya kan di tengah ya. Nah, yang tepi ini, yang mengkilap ini namanya reflektor. Reflektor itu fungsinya untuk apa? Untuk memfokuskan cahaya. Ya, kalau kalian nanti silakan lihat punya lampu, punya senter, silakan dinyalakan. Senter itu akan menyala dengan lampu yang dengan cahaya yang fokus. Ya, karena di dalamnya sudah terdapat reflektor. Jika tidak ada reflektor, maka cahaya lampu ini akan menyebar, ya, menyebar ke seluruh. Tetapi dengan adanya reflektor, cahaya itu difokuskan pada satu titik, sehingga bisa dipakai untuk mencari sesuatu di mana tempatnya. Ya. Nah, yang nomor 3 dan 4, ya, tadi itu kebalik. Ya, yang nomor 3 dan 4 tadi kebalik. Yang nomor 3, oh salah ya ini Pak. Nomor 3, oh, yang saklar itu yang nomor 4, ini Pak Hasan salah. Ya, jadi saklarnya itu ada di nomor 4, ini saklar. Ya, saklar itu fungsinya untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Sedangkan yang nomor 3, ini kebalik ya. Yang nomor 3, ini lempengan atau kita sebut sebagai konduktor, bahan yang bisa mengantarkan listrik. Ya, bahan yang bisa mengantarkan listrik. Nah, ada lagi, kalau tadi kita sudah belajar siapa yang menemukan lampu pijar, sekarang siapa sih penemu listrik? Ya, listrik pengubah wajah dunia. Ya. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik ya. Ini fotonya di sebelah sini. Jadi banyak sekali penemu-penemu yang penemuan yang digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia yang ditemukan pada zaman dahulu, ini sumbernya dari sini. Ya, ada penemu listrik, ada penemu tadi lampu pijar, ada penemu telepon. Siapa yang menemukan telepon? Ya, ada penemu televisi juga, penemu radio, banyak. Nanti kalian bisa cari. Ya, kita lanjutkan. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791. Di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Ya, jadi kenapa listrik bisa sampai ke rumah? Nah, itu melalui proses. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Nah, dari gardu-gardu penerima ini, kemudian arus listrik disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Ya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel. Ya. Kalau kamu perhatikan kan di rumah banyak ya kabel-kabel listriknya, lampu, kabel listrik, ada stop kontak,
ada saklar. Ya. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan seperti televisi, kipas angin, dan kulkas, dan alat-alat yang lainnya. Ya. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Nah, ini nanti kita akan belajar rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung. Seri itu bersambung atau sejajar. Sedangkan rangkaian paralel itu disusun berderet. Nah, gambarnya seperti ini. Ya. Jadi, yang sebelah kiri, yang A ini adalah rangkaian seri. Rangkaian seri itu disusun berderet. Ya, seperti ini, berjejer. Ya, berjejer. Sedangkan rangkaian paralel, kalau pasien bilang ini bertumpuk, ya, menumpuk jadi satu. Ini rangkaian seri dan ini rangkaian paralel. Ya. Jadi perlu diingat, rangkaian seri itu yang berjejer seperti ini, bersebelahan. Kalau rangkaian paralel itu yang atas bawah. Ya. Paham ya? Nah, ini tadi gambar senternya jika sudah disambung. Ya, dari batu baterai, kemudian di belakang dihubungkan dengan bahan konduktor. Ya, kemudian di sini ada saklar. Saklar ini fungsinya ini kalau digeser ke atas, ke depan ya, ke samping sini, samping kanan, maka logam nanti akan menempel di lampu, di logamnya lampu, sehingga senter ini nanti bisa menyala. Nah, pada saat saklar ini digeser turun, maka logam yang ini akan lepas dari lampu sehingga saklarnya lampu senternya menjadi mati. Ya, menjadi mati. Jadi ini rangkaiannya seperti ini jika sudah disusun menjadi lampu senter. Tinggal digeser-geser, ini saklarnya. Nah, jadi saklar itu fungsinya untuk menyambung dan memutuskan rangkaian listrik. Pada saat dia digeser ke atas, maka rangkaian listriknya ini akan jalan, ya, karena ini sudah menempel, ya, sudah menempel sehingga arus listriknya ini bisa berjalan dari sini. Nah, pada saat putus kan di sini putus, dia mandek sehingga arus listriknya berhenti. Tapi pada saat dia sudah menempel, arus listriknya jalan. Nah, ke sini, balik lagi ke sini, terus muter. Ya, gitu. Nah, ini. Tadi kenapa bisa nyala, kenapa bisa mati. Ya. Sebuah rangkaian itu tadi ada rangkaian seri dan paralel ya. Nah, arus listrik akan menyala jika dia berada pada rangkaian yang tertutup. Rangkaian tertutup itu artinya bagaimana? Semuanya menyambung. Ya, ini kan menyambung. Ini dari baterai disambungkan kabel, kemudian menuju ke lampu, dari lampu nyambung lagi ke baterai lagi, sehingga lampunya menjadi menyala. Ya, jadi sebuah listrik, ya, rangkaian listrik bisa menyalakan lampu apabila dia berada di dalam rangkaian tertutup. Tertutup itu semuanya menyambung. Tetapi jika dalam rangkaian terbuka, maka
arus listriknya ini tidak bisa menyalakan lampu karena salah satunya terbuka, ya, sehingga dia tidak bisa menyala. Jika ini dari batu baterai, dia lari ke sini, arusnya dari sini, ya, ternyata di sebelah sini dia mati, tidak bisa nyala, tidak mentok di sini mati, sehingga lampunya tidak bisa menyala, lampunya mati, ya, dari sini. Oh, sudah mati duluan, ya, sehingga arus listrik ini bisa menyala apabila dia berada pada rangkaian tertutup. Nah, kemudian di antara dua rangkaian tadi ada rangkaian seri dan rangkaian paralel, ya, itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, ya. Kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel, ya. Rangkaian seri, kelebihan dan kekurangannya apa? Yang pertama, kuat arus listrik yang mengalir pada tiap bagian itu sama, ya, karena susunannya tadi berjejer, ya. Seri itu kan berjejer, sehingga kuat arus listrik yang mengalir pada tiap bagian sama. Kemudian kelebihan yang kedua, lampunya menyala lebih terang. Ya, jika kita merangkai sebuah rangkaian, satu rangkaian seri dan satu rangkaian paralel, kemudian dibandingkan, maka lampu pada rangkaian seri itu akan menyala lebih terang dibandingkan lampu yang disusun dengan rangkaian paralel. Lampunya menyala lebih terang. Kemudian lebih sederhana dan tidak memerlukan sedikit kabel, ya. Kabelnya sedikit karena hanya satu putaran kayak gitu toh. Nah, tetapi ada kekurangannya. Bila satu bagian terputus, ya, maka seluruh rangkaian akan mati, ya. Misalnya tadi yang lampu, nah ini, ya, rangkaian seri. Jika lampu yang ini mati, ya, mati, maka lampu yang satunya tidak bisa menyala, ya. Karena apa? Karena di sini kan rangkaiannya sudah terbuka, mati otomatis kan terbuka, ya. Salah satunya ada yang terbuka, maka arus listriknya tidak bisa mengalir. Tetapi pada rangkaian lampu paralel, jika satu mati, dia masih bisa mengalir. Misalnya dia mengalir ke sini, nah di sini bercabang, ke atas mati, mandek di sini, ke bawah masih hidup, dia masih nyala, ya, masih muter lagi ke sini. Nah, itu kelebihan dan kekurangan. Kemudian boros energi listrik, ya. Jadi di rangkaian seri ini lebih boros energi listrik. Kemudian paralel, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dulu, tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama, ya, tegangannya sama. Yang kedua, bila satu bagian terputus, maka bagian yang lain tetap menyala. Seperti tadi, ya, sudah Pak Hasan jelaskan. Jika lampu pada rangkaian paralel salah satunya mati, maka lampu yang lain masih bisa tetap menyala, ya, lampu yang lain masih bisa tetap menyala. Kemudian lebih hemat energi listrik, ya, lebih hemat energi listrik. Kalau di sini tadi boros, tetapi kalau menggunakan rangkaian seri itu listriknya lebih hemat. Tetapi ya, ada kekurangannya juga, memerlukan banyak kabel listrik, ya, karena kan setiap bagian tadi dihubungkan dengan kabel sendiri-sendiri. Ya, kemudian lebih rumit, ya, kalau di sini sederhana, ya, tapi di rangkaian paralel lebih rumit. Nah, yang keenam, lampunya menyala lebih redup karena hemat listrik, sehingga lampunya menyalanya lebih redup jika dibandingkan dengan rangkaian seri. Ya, itu kelebihan dan kekurangan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, di dalam kamar, Edo mempunyai radio yang menggunakan listrik. Edo sangat senang mendengarkan radio sambil beristirahat.
Edo suka sekali mendengarkan musik dari daerah stasiun radio favoritnya. Salah satu lagu favoritnya adalah Mariam Tomong yang berasal dari Sumatera Utara. Ayo kita ikut bernyanyi bersama Edo. Ya, kita nyanyi dulu. Siapa yang di rumah suka menyanyi? Lagunya Mariam Tomong, lagu daerah dari Sumatera. Ayo, tadi perhatikan nggak ya? Ada yang perhatikan nggak tadi bahasan ngomong? Sumatera Utara. Iya, betul. Dari Sumatera Utara. Pinter. Kita nyanyi dulu. Ya, kalau yang belum pernah dengar, disimak dulu ya. Kita akan menyanyi bersama-sama. Dengarkan ya. Created with free version for non-commercial use. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru Pangeon ni gonting masong monteng kemabangun Om Mariam tomong jangan sinapang masih Om Mariam tomong jangan sinapang masih Selendang madi kinjang yang madi koru Pangeon ni gonting masong monteng kemabangun Created with free version for non-commercial use. Om Mariam Created with free Ya. version for non-commercial use. Sekali lagi diulangi ya. Created with free version for non-commercial use. Selendang madi kinjang panjang madi koru Pangeon ni gonting masong monteng kemabangun Om Mariam tomong jangan sinapang masih Om Mariam tomong jangan sinapang masih Selendang madi kinjang panjang madi koru Pangeon ni gonting masong monteng kemabangun Created with free version for non-commercial use. Om Mariam jangan Created with free version for non-commercial use. Nah, saya dengar kan? Ya, nanti kalian bisa cari lagi lagunya ya. Biar terbiasa dengan lagu-lagu daerah dari daerah lain. Ya. Apa sih yang ingin kita pelajari dari lagu ini? Ya. Ada 3 hal yang harus kalian ketahui sebelum kita belajar. Yang pertama itu ada nada, kemudian ada tangga nada, dan ada notasi angka. Nada itu apa? Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Ya, nada ini biasa kita nyanyikan misalnya dengan nada do, re, mi, fa, sol. Nah, itu nada. Ya. Itu kan memiliki tinggi yang berbeda-beda. Ya, tinggi rendah yang berbeda-beda. Do, re, mi, ya, semakin naik, semakin naik. Kemudian ada tangga nada.
Tangga nada adalah sebuah rangkaian nada yang disusun dengan jarak tertentu. Ya, dari misalnya do ke re itu ada susunan, ada jaraknya. Jaraknya berapa nanti kita pelajari. Ya, jadi tangga nada adalah sebuah rangkaian nada yang disusun dengan jarak tertentu. Kemudian yang ketiga, notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol-simbol angka. Nah, dari lagu Mariang Tomong tadi kita akan belajar tentang interval nada. Ya, interval nada. Jadi sebelum kita belajar interval nada, maka kita harus tahu dulu 3 pokok ini. Apa itu nada, apa itu tangga nada, dan apa notasi angka. Lanjut ya. Nah, ini interval nada adalah jarak satu nada dengan nada yang lainnya. Ya, tadi kita sudah mempelajari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kan dari bawah nadanya semakin naik, semakin naik, semakin naik, ya sampai naik. Ya, atau C, D, E, F, G, dan seterusnya. Ya. Nah, dari setiap nada ini, ya, antara do ke re ke mi ke fa ke sol ke la, si sampai do, itu memiliki interval, memiliki jarak. Jaraknya berapa? Jaraknya ada di sini. Dari do ke re itu jaraknya adalah 1. Re ke mi memiliki jarak 1 lagi. Mi ke fa memiliki jarak setengah. Kemudian fa ke sol memiliki jarak 1. Sol ke la memiliki jarak 1. La ke si memiliki jarak 1. Dan si ke do berikutnya memiliki jarak setengah. Jadi jaraknya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ya, itu dalam 1 oktav. Ya, 1 tangga nada. Kita tadi sudah belajar tangga nada. Tangga nada adalah sebuah rangkaian nada yang disusun dengan jarak. Ada jarak, ada intervalnya. Ya, ada interval nada. Ini jaraknya ini. Ya, nah, ini merupakan 1 tangga nada. Ya, tangga nada ini dari tangga itu kan berjarak atas. Ini seperti tangga kan naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan interval nada. Kemudian kita akan cari nada-nada manakah yang memiliki jarak 1 nada. Misalnya, yang memiliki jarak 1 nada itu ya dari do ke re, ini 1 nada, satu jarak, ya, intervalnya 1. Kemudian re ke mi juga memiliki jarak 1 nada. Kemudian dari fa ke sol, ini juga jaraknya 1 nada lagi. Dari sol ke la juga 1 nada. La ke si 1 nada. Berarti ada berapa nada? Ada 1 di sini, C ke D, 2 D ke E atau re ke mi, 3 fa ke sol, 4 sol ke la, 5 la ke si. Ya, itu nada-nada yang memiliki jarak 1. Kemudian yang memiliki jarak 2. Kok 2? Setengah dulu, ya. Nada manakah yang memiliki jarak setengah? Jarak setengah itu berarti ini. E ke F, ini jaraknya setengah. Kemudian mi ke fa, ya, mi ke fa. Kemudian si ke do. Si ke do memiliki jarak setengah. Nah, nada mana yang memiliki jarak 1,5? Jarak 1,5 itu berarti ini. Dari D ke F.
F atau dari re ke mi. Ya, ini jaraknya 1,5. Dari re ke mi 1,5. Re ke mi itu re ke fa kok. Dari re ke mi 1, mi ke fa setengah. Jadi dari re ke fa jaraknya 1,5. Kemudian satu lagi ada 2. Dari la ke do ini jaraknya 1,5 ya. Satunya dari sini, setengahnya dari sini. Sehingga dari la ke do jaraknya 1,5. Kemudian nada manakah yang memiliki jarak 2? Jarak 2 itu berarti dari do ke mi. Ya. Do ke mi. Ini jaraknya 2. Satu di sini, satu di sini. Sehingga do ke mi jaraknya 2. Atau fa ke la. Fa ke la jaraknya juga 2. Fa ke la ya, satu di sini, satu di sini, sehingga jarak fa sampai la itu jaraknya 2. Atau sol ke si ya, sol ke si juga jaraknya 2 ya. Ini satu di sini, satunya lagi di sini. Jadi dari sol ke si itu jaraknya 2 nada gitu ya. Nah, nanti anak-anak juga buka lagi materi yang ini, dipelajari. Kemudian jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya, silakan nanti grup WA-nya Pak Hasan buka, bisa menanyakan di grup ya. Mungkin hanya itu ya untuk materi hari ini. Sebelum kita tutup materi pada hari ini, silakan Pak Hasan buka sesi pertanyaan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Seperti biasa, silakan mengangkat tangan sebelum bertanya. Bebas mau menanyakan apa saja boleh. Mau tanya materi boleh, mau tanya yang lain juga boleh. Yo, silakan. Ini tadi sudah ada 17, ini berkurang lagi, ini tinggal 16. Alika, Kansa, Karina, Halimah, Khairunisa, Syauki, Naila, Ataya, Nana, Nasifa, Azizah, Putra Adi, Rizka Aprilia, Salman Aziz, dan Siti Ajeng Mutiara. Ya, adakah yang ingin bertanya? Silakan mengangkat tangannya dulu. Jangan lupa hari ini nanti LKS matematikanya diambil buat belajar. Untuk LKS tema nanti menyusul insya Allah hari Sabtu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Siapa ini? Siapa ini yang baru masuk? Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak San kasih waktu untuk bertanya. Ya, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti untuk pelajaran kita hari ini kita cukupkan. Kemudian nanti kita lanjut di grup WA ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Informasi saja untuk PTS itu dimulai hari Senin yang akan datang. Materinya matematika berarti sampai bab 1 ya. Matematika 1 bab ya.
sampai operasi hitung campuran bilangan bulat. Kemudian untuk tema itu tema 1 dan tema 2. Tema 3-nya enggak. Ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini, pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat, menambah pengetahuan kalian semua. Jangan lupa, jangan bosan untuk terus belajar meskipun dalam keterbatasan. Kita belajar hanya dengan metode seperti ini. Jangan patah semangat. Ya, jangan patah semangat, terus belajar, raih cita-cita kalian setinggi mungkin. Ya. Kalau kita sudah menyerah terlebih dahulu, maka jalan di depan akan tertutup. Ya, artinya apa? Kita tidak bisa berlanjut berjuang karena kita sudah menyerah. Tapi kalau kita terus berusaha, insya Allah pasti akan ada jalan di depan. Ya, sekali lagi tetap semangat, jangan lupa belajar. Ya, mumpung waktu kita ini masih jauh sampai akhir tahun, ya, kita tidak tahu nanti kebijakan di akhir tahun seperti apa. Ya, yang penting kita persiapkan diri segala sesuatunya dari sekarang, belajar mumpung waktunya masih banyak waktu, karena ibarat kalau kita belajar itu seperti memasukkan air ke dalam botol. Ya, botol itu kan lubang ujungnya sempit. Kalau kita memasukkan air sedikit demi sedikit, ya, pasti airnya akan masuk. Airnya akan masuk dan memenuhi botol. Tetapi kalau kita memasukkan air sebanyak sekaligus, misalnya 1 ember sekaligus ditumpahkan di atas botol, maka yang masuk hanya sedikit. Itu ibarat kita belajar. Jadi belajar itu jangan seperti wayang ya, 1 malam suntuk belajar, Hasan yakin tidak, yang masuk hanya sedikit. Tetapi kalau kita belajar nyipil sedikit, ya, kita sudah paham, lanjut ke bab berikutnya, itu lama-kelamaan akan banyak ilmu yang dapat kita pahami. Demikian saja yang dapat Hasan sampaikan untuk pelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekali lagi tetap semangat, jangan lupa jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan ya, keluarga terutama, tidak usah keluar rumah apabila tidak perlu ya. Kalaupun mau keluar rumah jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan lain-lain. Ya, kita jaga diri dan untuk menjaga orang lain. Terima kasih, sampai di sini Pak Hasan tutup, Pak Hasan akhiri. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh keluar.